Kalau misalnya ujian musibah yang datang itu kepada orang-orang yang beriman, itu artinya ujian. Dia menjadi ujian ketika datangnya kepada orang-orang yang beriman. Maka fabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Tapi kalau kepada orang-orang yang lalai, ini bukan ujian, Pak. Perannya bukan ujian, itu musibah. Orang-orang yang lalai, contoh, siapa sih yang lalai? Bisa jadi kita. Biasa kita yang melakukan tahunya apa ya? Amar ma'ruf, terus warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'a. Wa thamarat, dan buah-buahan, paceklik mungkin kalau kita artikan sekarang. Lantas ketika ujian itu pasti, yang disiapkan adalah bagaimana sikap kita menghadapi ujian itu. Siapa sih yang bisa menghindari daripada gempa? Ngira-ngira gempa ini patahannya kemana aja cuman kira-kira doang, Pak. Kalau kita matahin keramik atau matahin kaca, mecahin gitu, ini kemana jalurnya kita nggak bisa tahu, kecuali memang sudah digaris. Kalau kaca itu pakai intan, set, kurang lebih begitu. Ya, udah dilukain dulu, Pak, kacanya, baru plak ikut dia. Tapi ini tanah, pecahannya kemana, mau belok kanan kiri nggak ketahuan. Kira-kiranya kesini. Wallahu a'lam. Gitu. Maka Allah memberikan jawaban kepada kita, satu, wabasyiris sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ternyata jawaban daripada ujian itu adalah sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalnya ujian musibah yang datang itu kepada orang-orang yang beriman, itu artinya ujian. Dia menjadi ujian ketika datangnya kepada orang-orang yang beriman. Maka fabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Tapi kalau kepada orang-orang yang lalai, ini bukan ujian, Pak. Perannya bukan ujian, itu musibah. Orang-orang yang lalai, contoh, siapa sih yang lalai? Bisa jadi kita, Pak. Biasa kita yang melakukan tahunya apa ya? Amar ma'ruf, terus ya Pak ya, amar ma'ruf perlu nggak? Perlu. Tapi giliran nahi mungkar, kita kadang banyak lupa. Nahi mungkar itu padahal di sini perannya untuk kita, kalau Rasulullah SAW permisalkan itu seperti orang-orang yang hidup dalam satu buah kapal. Nah, sebuah hadisnya. Alas safinah, kita hidup di atas kapal, di bareng-bareng hidup bareng, jalan di atas kapal, kapalnya di laut, Pak. Di laut itu, di kapalnya ini ada yang tinggalnya di dak, sebagian orang di dak, ada yang di badan perut kapal, lambung kapal. Tiba-tiba nih dalam perjalanan yang jauh berhari-hari, mungkin berbulan-bulan di atas kapal itu, orang-orang yang hidupnya yang tinggal di dalam lambung laut ini, lambung perahu tadi, kalau butuh air dia naik ke atas, ya, naik ke atas, dia ngambil air di sana, air dari laut, dia ambil air dari laut, dia turun lagi ke bawah. Keperluannya untuk apa? Untuk nyuci kah? Untuk masak kah? Untuk apa-apa terserah. Tapi situasinya ketika orang-orang yang di bawah lambung kapal tadi ini mau ngambil air, dia harus nanjak dulu. Dia harus melewati orang-orang yang ada di dak kapal itu. Dia harus mungkin nimba lagi ke bawah ngambil air laut begitu. Untuk mengambil air saja. Tiba-tiba Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmati Allah, ada ide. Ada yang ngasih ide. Kayaknya idenya bagus. Ada ide apa? Gimana kalau biar kita nggak bolak-balik ke atas? Caranya gimana? Kita bolongin aja ini kapal nih, lambung. Oh. Lambung kapalnya mau dibolongin, kan kita bisa ngambil air langsung dari situ tuh. Dibuka, air masuk, langsung kita tutup lagi. Idenya kayaknya bagus, Pak.
Tapi kalau tidak ada orang yang melarang melakukan ini, maka semua orang akan terancam tenggelam. Inilah peran nahi mungkar. Inilah peran kepedulian kita terhadap sekeliling kita. Kalau kita cuma diem doang, ada orang lakuin kesalahan, ada orang lalai maksiat, ada orang lakuin gini gitu yang dilarangkan, kita biarin aja, yang terjadi kayak gini, Pak. Tenggelam semua. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatin kita. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap musibah besar yang tidak hanya mengena kepada orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Wah, kalau kita datang ke satu tempat, Pak, di tempat itu masuk nggak taunya banyak nyamuk atau banyak serangga, banyak semut lah gitu. Kita istirahat di sono, semut jalan ke kaki kita, ke tangan kita. Kita pukul tuh semut. Tiba-tiba kita lihat semutnya nggak taunya banyak. Kita pergi keluar ambil obat anti serangga, betul nggak Pak? Semprot tuh, semprot semuanya. Mati nggak semut? Mati nggak serangganya? Padahal yang ngegigit semut yang mana? Yang ngegigit semut yang mana? Yang ngegigit nyamuk yang mana? Tapi yang disemprot semuanya kena. Betul Pak? Orang manjat ke pohon, ya, manjat pohon ambil rambutan, tahu udah tuh pohon rambutan, ya semutnya banyak banget. Nggak taunya, banyak semut, turun lagi dia, bawa naik lagi ke atas, bawa minyak tanah, kayak bawa api kayak gitu, dibakar tuh semua tuh. Atau disemprot tuh nyamuk, semut-semut yang tadinya. Yang gigit semut yang mana? Yang dibakar, yang disemprot semut yang mana? Kena. Nah, inilah maksudnya tadi. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada musibah bencana yang tidak hanya kena orang-orang yang zalim di antara kamu saja. Maka ketika terjadi kezaliman sekeliling kita, tugas kita adalah nahi mungkar. Nah ini pesannya Pak. Kalau nggak ada tadi yang melarang orang ngebolongin laut, ngebolongin perahu, kalau nggak ada yang melarang, maka semuanya akan tenggelam. Maka bisa jadi ujian itu untuk orang-orang lalai sifatnya adalah teguran. Kan di sana ada orang-orang baiknya. Ya mungkin orang baiknya lupa nyampein dakwahnya sampai kepada pelaku-pelaku kezaliman itu. Mungkin dia tahu, kemudian dia merasa nggak bisa begini, nggak mau berkoordinasi, nggak mau berbuat gimana. Na'udzubillah. Nah, maka musibah itu bisa berupa teguran jadinya, bukan ujian ya, teguran. Ya, tapi na'udzubillah, dia bisa bersifat lain terhadap orang-orang yang ingkar, terhadap orang-orang yang kufur, maka musibah itu bersifat sebagai hukuman. Bagaimana kita melihat kaum Nabi Lut, ya, laknatullahi alaihim, diingetin kalian ini melakukan sesuatu yang kaum-kaum sebelumnya nggak pernah ngelakuin nih, perbuatan kayak gini. Laki-laki ngedatengin laki-laki, perempuan ngedatengin perempuan, na'udzubillah. Ditawarin macam-macam. Ini ada tamu Nabi Lut datang sama Nabi Ibrahim, malaikat bersama Nabi Ibrahim datang bertamu ke tempat Nabi Lut. Namanya malaikat berwujud manusia, dia pada demen ngeliatnya, bening-bening bener nih cowok. Ya Allah, datang di situ birahi, orang-orang pada datang ke sono. Hada balati hunna atharu. Jangan ganggu tamu saya. Ini saya punya anak perempuan. Kalau kamu mau, ayo nih silakan anak perempuan saya nikahin. Ini lebih suci buat kalian daripada ngedatangi laki-laki begini. Nabi Lut yang dikatakan demikian dikata apa? Jangan sok suci kamu Lut. Na'udzubillah. Nabinya Pak, jangan sok suci. Maka seperti ini, apa sikapnya? Apa langkah Allah kemudian yang Allah tindak? Allah menyelamatkan yang tersisa. Ini udah ngelakuin nahi mungkar nih, udah diselamatin yang tersisa, sisanya semua diberi azab oleh Allah. Azab bagi pelaku demikian adalah rajam. Tidak ada yang melakukan rajam pada saat itu
maka Allah rajam itu satu kota, satu negeri dirajam semua sama Allah, maka orang-orang yang bersihnya diselamatin dulu. Tuh, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Kami hujani mereka dengan bebatuan sijil. Nauzubillah. Wa ja'alna 'alaiha safilah. Kami jadikan atasnya menjadi bawahnya, ditebalikin kotanya. Tuh, Masya Allah. Maka buat orang-orang yang kufur, musibah itu menjadi hukuman. Buat kita kira-kira apa nih Pak? Na'udzubillah. Ini kita apa? Masya Allah, Masya Allah. Maka kemudian menjadi jawaban diantaranya adalah taubat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la ahammu bi ahlil ardi 'adaban. Fa idza nadartu ila 'ammari buyuti wa ila al-mutahabbina fiyya wa ila al-mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum. Sesungguhnya aku sangat ingin menurunkan azab bagi penduduk bumi, kata Allah. Jadi udah waktunya nih, udah waktunya azab diturunin nama Allah kepada penduduk bumi. Tapi ketika Allah melihat ila ammari buyuti, kepada orang-orang yang meramaikan rumahku, kata Allah. Wa ilal mutahabbina fiyya, dan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Dua. Wa ilal mustaghfirina bil ashar, dan kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepadaku pada pagi hari, pada waktu sahur sebelum subuh. Saraftu anhu dzalika, aku palingkan adab itu dari mereka. Masya Allah. Pak, Bu, ya, ternyata kita punya utang sama orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ternyata kita berutang jasa, berutang amal sama orang-orang yang senantiasa pagi-pagi sebelum subuh bangun memohon ampun nama Allah. Al-mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka memohon pengampunan kepada Allah. Ini yang kayak gini-gini, Pak. Wa ila ammari buyuti, dan kepada orang-orang yang ramein masjidku, katanya, rumah-rumahku, kata Allah. Nah, kita bisa mengambil bagian ini, Pak. Kalau sholat subuh saja, ya, inna sholatal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Allah bilang kepada para malaikat, lihatlah hamba-hambaku bangun pagi-pagi subuh-subuh, mereka beribadah kepadaku. Dipersaksikan kepada para malaikat. Kalau kita bangun sebelum subuh, Pak, Masya Allah, kita bangun jam 3, jam 2 sampai dengan subuh, kita bermunajat kepada Allah, kita khalwat kepada Allah, kita hanya berduaan khalwat kepada Allah. Wah, ini butuh taufik yang besar. Banyak orang pengen bangun subuh, ternyata alarmnya bangun bunyi apaan? Argentina versus Belanda. Alarmnya bukan bangun subuh, Pak. Jam 2 bangun sih, teng teng, ya. Apa ya? Maroko versus apa sih? Nggak tahu ya. Nggak tahu, jangan-jangan Ustaz Jamal belum beli set top box. Nggak taunya alarmnya buat nonton bola. Na'udzubillah, ya, rugi, Pak. Orang udah bangun malam nggak ngadep Allah, rugi. Masya Allah, ya. Tapi kita juga yang niat bangun malam kemudian nggak bangun malam hari, ya Allah, sedihnya kayak apa tahu. Bahwasanya ujian terberat, ya, siksa yang terasa tersiksa berat oleh orang-orang ahli ibadah adalah dicabutnya nikmat ibadah atas dia. Orang ahli ibadah tersiksanya kalau gini, Pak. Ya Allah, kok ibadah ini terasa berat buat saya, karena Allah cabut sedikit-sedikit nikmatnya ibadah atas dia. Alhamdulillah. Jadi ketika kita bangun malam hari, Pak, kemudian kita sholat, hanya kita dan orang-orang soleh tertentu, hanya kita dan orang-orang terpilih yang bangun pada saat itu, yang dipilih oleh Allah untuk menghadap. Dan saat itulah kita beristighfar, memohon ampun, kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita berhutang sama orang-orang ini. Ambil bagian lain, kita bisa saling mencintai karena Allah. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini sebuah hadis panjang. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan beri naungan kepada mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Satu di antaranya adalah 2 orang pemuda yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Tuh, ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek, kasih sayangnya bukan pacaran, bukan, ya, cinta karena Allah. Makanya kalau kita sayang kepada seseorang, orang sama-sama ahli ibadah, uhibbukum fillah, aku cinta kamu, aku sayang kamu ya wahai saudaraku karena Allah. Jamaah rahimakumullah, bagian ketiga yang bisa kita ambil adalah menjadi ammarul masjid. Ammarul masjid. Dan sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ammarul masjid hum ahlullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid, mereka adalah keluarga Allah. Subhanallah. Ya, kita bisa ngambil bagian juga di sini. Masjid ada apa? Masjid lagi butuh apa? Masjid bikin kegiatan apa? Hadir, Pak. Ya, pengajian kayak gini nih. Kenapa nggak rame? Karena mahal. Ya, Pak. Yang rame-rame biasanya apa? Barang obral. Barang murah biasanya rame, banyak yang beli. Tapi barang mahal yang beli siapa? Sedikit. Kenapa mobil-mobil mahal itu nggak banyak di jalan? Karena nggak banyak orang yang mampu beli itu. Demikian juga dengan ngaji, Pak. Demikian juga dengan meramaikan masjid. Demikian juga dengan pengajian-pengajian belajar kayak gini. Kenapa nggak rame? Karena mahal, Pak. Nggak banyak orang yang mampu beli harganya ini. Kecuali beberapa orang. Alhamdulillah kalau kita disampaikan pada majelis seperti ini. Dia harus ninggalin mungkin nonton film-film yang disenengin. Dia harus ninggalin mungkin santai-santai tidur-tiduran di rumah. Dia harus ninggalin mungkin acara-acara gono gini yang macem-macem. Wah, cari acara memilih, mainlah, ya, bertemu dengan teman-teman begini senda gurau, Pak. Dia harus ninggalin itu. Dia harus ninggalin mungkin kesenangannya nonton bola, nonton balap dan lain sebagainya. Nah, ini bayarannya. Ya, dia datang ke masjid meninggalin itu semua. Jamaah rahimakumullah. Maka kenapa masjid ini menjadi wasilah kita kepada Allah bermunajat agar Allah jangan jadikan turun azab itu. Ini kita sampai berita ke saya, Pak, alhamdulillah, insyaallah. Ya nauzubillah ya. Bahwasanya Jakarta, Depok, Bekasi terancam dengan gempa apa namanya? Ada gempa besar. Gempa besar, kabarnya di atas 6 skala Richter. Karena jalur patahan itu mengarah ke sini. Terjadinya kapan kita nggak tahu. 6 bisa 7 bisa 8, naudzubillah. Katanya bisa juga sampai 9, nggak bisa diterka kalau besaran itu. Tapi yang jelas gempa ini itu tergolong besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 97-an kalau nggak salah atau 96, kita dengar di tengah-tengah kota Jepang, di tengah-tengah negara Jepang ada kota namanya Kobe. Ya, di Kobe itu sempat gempa, betul Pak Haji? Kobe itu gempanya cuma 2 detik, Pak. 2 detik di tengah-tengah kota. 9 skala Richter, selesai, Pak. Alhamdulillah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu tuh. 2 detik doang, Pak. Hancur semuanya, alhamdulillah. Ya Allah, sebelum terjadi kita minta maaf. Ya, karena ada hadis tadi, hadis qudsi. Fa idza nadhartu ilaihim saraftu dzalika anhum. Ketika aku memperhatikan kepada mereka, siapa mereka itu? Tadi satu orang yang meramaikan masjid,
Yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang ketiga, wa ilal mustaghfirina bil ashar, kepada orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Saraftu anhum, aku palingkan adab itu kepada atas mereka. Naudzubillah. Nih, kita nggak tahu tuh orang yang diam ke masjid sebelum subuh. Nih, OB Pak, dua detik doang. Naudzubillah. Nah, ada nggak anti gempa ya Ustaz? Nggak ada ya, belum ada anti gempa. Ada gedung anti gempa udah ada. Ya, di Amerika ada yang aplikasi itu, di Jepang di aplikasi banyak gedung itu. Gedungnya itu di bawahnya itu ada, di pondasi utamanya itu ada per gede Pak. Pernya segede kali ini. Mungkin diameternya segede ruangan ini. Satu pernya. Berapa gedung itu berapa pondasi utamanya itu ditaruh per gitu. Ketika gempa dahsyat, dia cuma goyangnya. Ya, begini aja. Lah, kita terredus. Masya Allah. Ya, ternyata ada yang aplikasi kayak gitu. Tapi kapan gempanya itu nggak ada yang tahu. Nah, kenapa orang-orang ahlu masjid ini diutamakan oleh Allah? Satu lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nadhartum rajulan wa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fastashhidu lahu bil iman." Kalau kalian melihat seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, ya, untuk ibadah lah, untuk ibadah, itu orang yang nyolong tromol masjid ke masjid juga, ya, ke masjid juga. Nauzubillah. Masjid Al-Istiqomah bulan lalu kurang lebih sebulan atau 2 bulan lalu kecolongan, ya, tromol masjid lah. Satu sisi kita kasihan namanya nyolong, ya Allah tuh orang. Infak orang diambil. Satu kasihan juga, mungkin segitu menderitanya, segitu mendesaknya mungkin Pak, sampai begitu. Jadi kita introspeksi lagi, jangan-jangan kita yang kurang memperhatikan duafa di sekeliling kita. Tadi saya ke Masjid Al-Furqon begitu juga Pak, ada CCTV-nya di-share ke kita, ini tampangnya buat jaga-jaga, ke foto sama mereka Pak, liatin begitu. Ya Allah, kalau profesi susah juga Pak. Profesinya ke masjid ngapain? Ngambil tromol. Ya. Makanya orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid ini untuk ibadah, bukan buat nyolong. Ya. Orang ngambil tromol ke masjid kan ke masjid juga. Beda. Wa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fastashhidu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, maka bersaksilah atas keimanan dia. Itu pesan Rasul. Maka nanti kalau ada kita teman-teman jamaah, subhanallah, saudara-saudara saling ini ya, kita ingat saat satu tuh jamaah kita masing-masing ya, liatin, oh si ini biasa sholat di kita nih, ketemu di masjid ini, ketemu di masjid ini. Kalau mereka wafat nanti ditanya, bersyahadat kita ya, ishadu bi anna hadzal mayit min ahlil khair. Kita perlu bersyahadat, bersaksi atas kebaikan dia. Kenapa? Kita ngelihat dengan mata kita bahwasanya itu orang nyampe ke masjid. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman juga untuk masjid, ya, untuk masjid ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid, sesungguhnya orang-orang yang mampu untuk meramaikan masjid itu hanyalah siapa? Siapa mereka? Ya, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Tuh, makanya kita senang kalau ketemuan di masjid itu enak. Kenapa? Karena itu tadi, satu visi, satu misi, dan satu chemistry. Gitu. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat. Nah, bisa jadi kan beda-beda orang. Kalau lebih hartanya yang menunaikan zakat, tapi paling kalau dia nggak punya hartanya, paling enggak di zakat fitrah. Ya, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah.
fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang sedemikian inilah mereka yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid tanahnya sama tanah kalau yang buat dibikin kantor. Tanahnya sama buat yang dibikin ruko, dibikin apa lagi? Mall, dibikin bioskop, dibikin lapangan, sama tanahnya. Tapi yang membedakan adalah niat. Maka satu bidang area ini yang kemudian ditetapkan, disepakati untuk menjadi masjid, tempat ibadah, itulah ketentuannya. Maka itu menjadi Baitullah, rumahnya Allah di atas bumi, itu masjid. Dan ketika dia sudah dipancangkan di sana menjadi tempat ibadah, di atasnya ada 7 langit, di bawahnya ada 7 lapisan bumi. Siapa yang datang ke masjid itu dengan niat baik, Allah angkat derajatnya. Masya Allah. Tapi kebalikannya, siapa yang datang ke sana dengan niat yang salah, dengan hati yang salah niat, bisa jadi Allah pendamkan, dipendam ke dalam, maka bisa jadi Allah angkat atau Allah jatuhkan orang-orang itu di dalam masjid. Na'udzubillah. Maka la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali baitin wudi'a lin-nas, min awwali baitin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Ya, masjid itu harus didasari atas ketakwaan. Di awal pertama kali dia dicanangkan, dipancangkan untuk menjadi tempat ibadah, karena di dalamnya itu untuk interaksi, aktivitas orang-orang yang ingin mensucikan diri. Maka masjid kalau niatnya salah, salah. Di zaman Rasulullah SAW ada masjid di Pugar, ada. Karena apa? Niatnya dibangun untuk menandingi masjidnya Rasulullah SAW. Dibangun untuk memecah belah umat. Oh, di sana rame, kita bikin lagi kayak gitu, biar orang-orang sebagian kesini dihancur. Maka begitu juga masjid fisiknya. Buat kita, Masya Allah, kita bersihin lagi niatnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bersihin niat. Buat kita ngurus masjid, buat kita ngeramein masjid, buat kita rame-rame ke masjid ini lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, ya. Kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah. Sebuah hadis panjangnya an Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanam. Sesungguhnya syaitan itu serigalanya manusia, seperti serigalanya domba-domba. Ya'khudhu syata al-fadiyah an-nahiyah al-qasiyah an-nahiyah. Dia ngambil nih serigala-serigala domba itu, dia ngintai aja siapa di antara domba-domba itu yang menyendiri atau yang memisahkan diri dari jemaah. Nah itu jumlah domba ini mana banyakkan nama serigala. Satu kelompok nih, segerombolan domba yang jumlahnya mungkin puluhan atau ratusan, serigalanya paling 5 biji, 7 biji, ngintai aja samping-samping. Dia berani nyerang gerombolan? Nggak berani, tapi ditunggu siapa nih yang ketinggalan nih. Tuh, siapa nih yang kemudian misahin? Kan domba-domba selalu gitu tuh, ada aja misahin, ngintil sendirian, iya pergi. Nah kayak gini jadi makanan, ditunggu Pak, ditunggu. Begitulah setan, dia nungguin nih manusia kapan dia berpisah dari jamaah. Maka pesan Rasulullah SAW, wa iyyakum wasy'ab wa alaikum bil jamaah wal 'ammah wal masjid. Maka hendaklah kalian itu senantiasa berada dalam sebuah jamaah, kelompok, ya. Wal 'ammah itu artinya bergaul secara umum. Kenapa? Jamaah yang umum. Nah, di kita mah gampang-gampang aja ya. Jamaah umum kita mah organisasi keagamaan besar kita ya minimal dua. Ada NU, ada Muhammadiyah. Kalau orang datang sama kita ngajarin macam-macam, ada yang sholat pakai tepok-tepok, ada yang sholat pakai batu di depannya,
Ada yang sholat begini begitu. Masa sih? Tanya dulu, NU begitu nggak? Muhammadiyah begitu nggak? Kira-kira gitu aja. Ini al-jamaah al-ammah yang kebanyakan daripada orang umumnya melakukannya seperti itu. Udah, itu dengerin. Ya. Kemudian alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Nah, perannya lagi. Rasulullah SAW anjurkan kita kembali ke masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kita kepada masjid. Ya. Orang yang mau umroh jauh, sekarang umroh tuh mahal lagi Pak ya. Umroh sekarang nggak ada, lihat di bawah 25 juta nggak ada. Kalau sebelum pandemi saya masih suka bikin paket Pak, harga 23, 24 itu udah bagus. Kalau promo dapat 19 juta, 20 juta kalau dapat promo. Biasa kita dapat tawaran dari hotel, nih promo sekian, dapat lagi tawaran pesawat bagus, jual itu. Kita ambil faedah udah begini, dapat di angka 19,5, 20 juta masih dapat. Sekarang mau umroh Pak, 28, 30 juta. Emang karena kalau dihitung dengan dolarnya kurang lebih masih sama, tapi nilai dolarnya itu yang naik terus. Masya Allah. Ya, nah umroh kita jauh-jauh ke sana. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, buat yang nggak nyampe umroh ke tanah suci. Orang kita duduk sholat di masjid dari sholat subuh sampai dengan syuruk, pahalanya sama dengan umroh. Ya, duduk di antara dua sholat, masya Allah, faedahnya besar juga. Kayak gini nih tadi, dari sholat maghrib duduk di antara dua sholat, menuntut ilmu, bermudzakarah, ya, sampai dengan sholat isya. Nah ini, ya, duduk di antara dua sholat seperti ini, masjid. Ya, di antara ikhtiar kita bermunajat kepada Allah, belum kekumpul uang kita untuk umroh, paling enggak di masjid-masjid terdekat. Ada orang tiba-tiba kelakaran saya, datang tiba-tiba, Ustaz, umroh udah mulai ya? Udah, alhamdulillah. Kenapa? Gitu ya. Oh, berapa harga sekian? Sekian. Terus emang mau umroh? Enggak, nanya doang. Ya iyalah, masjid deket aja belum nyampe, masa masjid yang jauh mau nyampe? Nyampein dulu ke masjid yang dekat. Ya. Istiqomah alhamdulillah mihrabnya kita bikin nuansa Ka'bah. Kita pesen juga buat jamaah tuh yang kangen Ka'bah datang ke Istiqomah. Tapi udah datang ke Istiqomah tetap ke Masjidil Haram tetap, umroh mah tetap, jangan cuma sampai Masjid Al Istiqomah doang. Ya sajamal ya. Alhamdulillah udah selesai. Jamaah rahimakumullah. Akhir kalam, mendekatkannya kita kepada masjid ini salah satu ikhtiar kita untuk agar Allah menghindari bala dari tempat kita. Mendekatkan kita kepada orang-orang soleh. Kita bermajlis di masjid ini, kita meramaikan masjid ini, kita meningkatkan ibadah kita, beristighfar kepada Allah pada subuh hari sebelum subuh itu datang, mewakili untuk saudara-saudara kita yang lain yang belum sempat bangun atau tidak terbangun pada pagi hari. Upaya kita menumbuhkan kecintaan kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita muslim, cintai karena Allah, mencintai mereka karena satu kesenangan cinta kita kepada majlis, cinta karena Allah. Ini hal-hal yang menjadikan wasilah kita untuk kita tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan rahmatnya buat kita. Allah tarik, Allah palingkan musibah-musibah yang sekiranya datang untuk daerah ini, yang sekiranya datang untuk negeri ini. Ini munajat kita kepada Allah. Ya, jangan tinggalin majelis Pak. Jangan tinggalin masjid. Karena banyak orang yang ngakunya banyak orang yang ketika diajak ke majelis ngakunya belum sempat, masih kerja, belum sempat, masih sibuk, belum sempat gini, belum sempat gitu, macam-macam. Tapi datanglah ke kuburan, lihat di sana berapa banyak orang-orang telah dikuburkan. Mereka pun ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan belum sempat. Mereka pun ketika diwafatkan oleh Allah
diantarkan oleh saudara-saudaranya ke kuburan, ditanamkan di sana. Apa yang terjadi? Situasinya pada saat itu, mereka pun sedang dalam keadaan belum sempat. Maka tentang mengaji, tentang datang ke masjid, tentang beribadah kepada Allah, bukan mencari sempat nggak sempat, adalah tentang menyempatkan diri kita. Bukan nggak ada waktu, tapi tentang mewaktukan untuk hal-hal demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita semua. Allah berikan kita kemampuan untuk beribadah senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Allah golongkan kita kepada orang-orang yang meramaikan masjidnya, yang menjadi keluarganya. Ammarul masjid hum ahlullah. Orang-orang yang meramaikan masjid, mereka adalah tergolong kepada keluarganya Allah. Ala hadin niyyah wa kullu niyatin salihah. Wa ala hadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup doa.